kok bisa ya? Ini gue baru pertama kali nemu yang kayak gini nih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Kali ini kita dapat pinjaman mobil ini nih, Chery Omoda E5. Jadi ini adalah Omoda yang versi listrik, ya kan? Kita udah pernah bahas Chery Omoda sebelumnya, yang 1500 cc turbo, ya. Kalau kalian belum lihat, kita taruh deskripsi di bawah. Dan gue impress banget sama mobilnya. Dengan harga segitu, dapat performance dan rasa berkendara itu yang luar biasa ya. Dan menurut gue untuk mobil dengan harga 400 juta, ya itu rasa berkendaranya luar biasa ya dengan harga segitu. Nah, mobil ini sekarang hadir dalam bentuk elektrik, tapi ternyata ketika jadi elektrik itu yang berbeda itu banyak. Nggak cuma dikasih aksesoris-aksesoris sedikit, dibedain depan atau belakangnya dikit, tapi ubahannya banyak sampai ke interiornya. Bisa dibilang hampir berubah total. Kalau dari depan kita bisa lihat ya, bagian fascia depannya beda. Dan ini ada tempat buat ngecasnya. Kita buka nih. Nah, jadi kalau kita mau ngecas dari sini, dan dia sudah support fast charging. Jadi kalau kita mau ngecas dari 0 ke 80% itu dalam waktu 30 menit aja. Dan dia pakai CCS combo, jadi bisa ngecas di SPKLU yang udah banyak yang ada di Indonesia. Dia maksimal 150 kW, dan cara nutupnya tuh ada mekanismenya gitu ya. Jadi nggak langsung ceplek gitu, ada ke depan sedikit, abis itu baru masuk. Nah, kita buka kap mesin depannya. Ini kebetulan kita dapat yang warna hitam ya, dan ternyata warna hitamnya keren banget. Setelah dibuka, kita dapat ada kanan kiri, ada hidrolik, dan ada tempat penyimpanan ini yang cukup besar. Tapi bawahnya ini dikasih kayak karpet, jadi kalau kita mau naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Dan di pinggirnya ini dikasih karet, biar kalau misalkan hujan atau semacamnya, barang kita tetap aman. Emang sebenarnya storage-nya nggak terlalu gede, tapi ini mendingan sih, karena banyak mobil listrik itu yang depannya dibiarin kebuka gitu aja. Nah, ini dikasih ini jadi lebih rapi, dan tetap kita punya akses ini ke, kalau kata mobil, kecerutan ya, buat washer di depan, sama dia pakai radiator buat cooling sistem dari mesin sama baterainya. Dan di bagian sini, nah ini bisa kita buka, ada akinya. Jadi kalau misalkan akinya soak, bisa dibuka dari sini. Nah, di sini ada yang bisa dibuka lagi. Ini ada fuse, ada sikring. Jadi mobil ini punya tempat penyimpanan yang super rapih ya. Terus kalau kita lihat lagi dari jauh, itu kelihatannya kayak ada bentuk huruf X ya. Nah, sekarang kita ke samping, masih sama seperti Omoda yang sebelumnya, yang versi bensin, tetap masih fashionable dan futuristik. Ditambah, dia punya pelek. Peleknya itu dikasih cover di bagian sini. Tujuannya apa? Biar lebih aerodinamis. Dan kalau kita lihat dalamnya, ini linernya semuanya rapi banget. Dan dia nggak ada warna merah-merah di bagian sininya, jadi benar-benar dibikin clean. Dan bagian belakangnya, ini bumper belakangnya ini, itu gue pikir bakal dikasih knalpot palsu, tapi ternyata enggak. Jadi dibikin clean, natural apa adanya. Sama di bagian sini, ada spoiler kecil, dan spoiler di atas ini masih ada, dan bentuknya, yang ini ada lubang di kiri sama di kanan, yang tengahnya ini jadi lampu. Nah, kita buka bagian belakangnya. Masih sama, masih lega, dan di bagian bawahnya sini, dia nggak ada ban serep ya, tapi kita dikasih ini nih. Ini portable chargingnya, dan kita tetap dikasih separator. Sama mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok ini plastik bagian-bagian sini sama sini rapi sih, cuma kenapa warnanya biru ya? Karena di bagian dalamnya, itu nanti akan kita bahas. Karena warnanya beda dari yang lain dan mewah sekali. Nah, ini kuncinya dari Omoda E5 ini, ya kita bisa nyalain dari jarak jauh. Dan kalau kita kunci, lihat, lampunya sekuensial. Dan ini, gue paling suka detail dari lampunya si Omoda ini. Karena kayak ice cube gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Yuk, let's go. Oke, nah masuk ke dalam interiornya. Ini yang gue bilang spesial banget sampai gue speechless. Ya, ini interiornya bagus banget. Attention to detailnya juga bagus. Ditambah bahan-bahan yang dipakai pun juga bagus. Jadi kalau kalian bandingin sama yang Omoda biasa, ini pas masuk ke dalam interiornya jauh banget. Ini bagus banget ya, dan rasanya terang dalam mobil ini ya. Yang pertama, nih di bagian sininya itu dibikin motif kayu warna putih, tapi ini sebenarnya bukan kayu ya.
cuma dibikin motifnya aja. Terus si ininya, layarnya itu dibikin melengkung, dan bagian sininya itu dibikin floating ngambang sampai ke bawah sini ya. Jadi bukan ditaruh di plug gitu, tapi dibikin floating. Keren banget loh. Sampai kayak misalkan speaker tengahnya itu dikasih tatakan lagi ya, ini sensor buat lampunya. Terus ke sini jahitannya warna kuning. Ini soft touch. Ada lampunya, ini soft touch lagi, dan di bagian sini kulit sintetisnya itu ada garis-garisnya warna kuning lagi jahitannya. Di sini kalau kita buka tuh soft opening. Joknya juga sama, ini bentuknya juga keren ya, beda dari yang lain. Sama di bagian sini tuh bolong-bolong, yang di sini tuh kayak ada garis-garis gitu loh. Jadi emang dibikin sebegitunya desainnya. Sama ini kenapa bolong-bolong juga itu ada maksudnya, karena dia ada ventilated seatnya. Jadi kalau misalkan kita panas, kursinya itu bisa ada pendinginnya. Ya. Konsol tengahnya ini juga kalau kita tutup, ini jadi clean banget ya, dan motif kayu putihnya itu masih ikut sampai ke sini ya. Di sini ada tombol-tombol shortcut AC, defogger, depan belakang, ada hazardnya, ada mode, sama ini bukan buat nyalain atau matiin mobil. Karena nyalain matiin mobilnya itu tinggal injek rem, udah siap kita buat jalan. Mau matiin tinggal keluar, terus kita tinggal kunci. Udah, nggak perlu ada tombol-tombol lagi yang dipencet. Dan kalau misalnya kita buka di bagian sininya ya, di sini ada wireless charging yang udah sampai 50 watt. Jadi bukan cuma wireless doang, tapi dia fast charging. Di sini ada cup holder, dan tiap penyimpanan di mobil ini itu dikasih semacam bludru atau karet. Di sini bludru, di sini karet, di sini bludru. Jadi kalau kita naruh barang itu nggak akan bunyi-bunyi. Termasuk ke bagian sini juga dikasih karet gitu loh. Sampai segitunya ya. Terus storage di sini, ini juga di bawahnya dikasih karet, ada lampunya, sama kalau misalkan kita butuh pendinginan, nah di sini bisa jadi cooler box. Jadi bisa jadi ada keluar AC-nya, kalau kita nyimpen minuman tuh jadi dingin. Dan layarnya, kalau mungkin kalian pikirin layarnya bakalan sama kayak Cherry O Model 5, enggak. Speedometernya ini dia interface-nya berbeda, dan untuk layar tengahnya juga dia interface-nya berbeda. Dan dari head unit ini itu menurut gue udah advance banget, karena gue pakai tuh nggak ada masalah, smooth, cepet, dan Apple CarPlay sama Android Auto-nya itu juga nggak lag. Jadi dia bisa wireless, dan ketika dipakai wirelessnya itu bagus sih. Biasanya beberapa mobil tuh kalau kita pakai wirelessnya tuh suka ada ngedet-ngedet ya. Kalau ini nggak, ini semuanya lancar dan bagus. Kalau misalkan lagi siang, itu nanti dia interface-nya warna putih seperti ini. Kalau misalkan gelap, dia langsung berubah jadi hitam biar nggak silau. Terus di sini ada AVM atau All Around View Camera. Nah, Cherry sendiri nyebutnya kamera 540 ya. Jadi bukan 360 tapi 540, di mana kita bisa ngeliat dari atas, sama dari belakang, dari depan seperti ini, dari samping kanan kiri, dan 3D tentunya. Kalau 3D enak nih, gue seneng bisa diputar-putar gini ya. Ini cuma nggak bener nih karena lagi dibuka deh pintunya. Kalau dibuka, kalau ketutup dia pasti rapi. Dan attention to detailnya juga bagus. Jadi pas lagi dibuka pintunya, lihat deh. Ini dia bisa kelihatan pintunya lagi dibuka di sini, dan door trimnya itu bener-bener dicetak sama si Cherry. Ya, dibikin sama persis door trimnya. Interiornya juga kelihatan dari sini bagus banget. Kok bisa ya? Ini gue baru pertama kali nemuin kayak gini nih. Dibuka pintunya, interiornya juga dibikin gambarnya sama dia. Sampai kursi-kursinya juga dong. Keren. Kita buka dari sini. Oh iya, bisa dong. Wah, ini next level nih kameranya nih. Bisa ngeliat interior juga, nggak cuma eksterior ya. Oke. Dan ini kita bisa atur, bisa misalkan AVM activation from turn light. Jadi kalau misalkan kita lampu sen kiri, dia akan muncul gambar di sebelah kiri, dan sen kanan kamera 360 nyala, ada gambar dari kanan. Oke, tapi kalau gue senengnya gue matiin ya. Dan ini juga bisa kita bikin transparan ya, kayak gini. Kalau kita masukin mode transparan, jadi kalau kita maju seperti ini ya, tuh lihat, kolongnya itu hilang. Kita bisa ngelihat bagian di bawah mobil. Nah, itu dia. Jadi mobilnya bisa jadi hilang. Oh, keren loh. Tuh. Jadi transparan itu bukan cuma gimmick ya. Gue pikir bakalan kayak gimana gitu. Ternyata bisa jadi hilang bawahnya, bener-bener jadi transparan. Tapi dia sebenarnya ngejahit ya, dari kamera depan sama belakang dijahit jadi kayak gitu. Kayak transparannya kita hilangin jadi 50%.
Oh, 50% mobilnya masih ada dikit tapi tetap masih bisa ngelihat bagian bawahnya gitu. Keren. Terus kalau misalkan lagi pakai Android Auto atau semacamnya, gimana cara munculin menu AC-nya? Nah, menu AC itu tinggal di swipe aja dari bawah ke atas, nanti langsung keluar. Nah, di sini kita bisa atur arah semburan AC-nya kemana, temperatur kiri kanan tuh berapa, ya kan? Terus ada smart mode juga, ada rapid warming, rapid cooling. Jadi kalau misalkan kita lagi kedinginan atau kepanasan, langsung aja pencet yang rapid cooling, langsung maksimum dia. Nah, terus kalau kita pencet yang ini, seat. Nah, ini buat ventilated seat ya. Jadi kursinya jadi dingin, keluar angin dari sini. Ada AC-nya. Halo Cherry, I'm coming. turn off seat ventilation. Okay. Udah, mati langsung kursinya. Ya, jadi kita bisa pakai voice command juga dengan mengatakan Hi Cherry. Tapi voice command-nya masih pakai bahasa Inggris. Seperti gua tadi ya, gua mau matiin seat ventilation, tinggal ngomong. Mau buka sunroof, tinggal ngomong. Bahkan kita bisa ganti ambient light di bagian sini. Terus ke bagian atas dia punya spion yang seperti di bentuknya. Sama di sini ada USB. Jadi kalau kita mau naruh dashcam, itu nggak usah narik kabel jauh-jauh, bisa dari sini aja. Nah, yang lucu ini nih. Jadi kalau kita buka, nah, kacanya besar dan kanan kirinya ini ada lampu ya. Dan kalau menurut kalian keterangan, bisa pencet ini, bisa jadi redup. Bisa terang, bisa redup. Tutup, dan nggak cuma sebelah kanan doang, tapi ada di sebelah kiri juga. Nah, di sini ada sunroof yang bisa dibuka seperti ini. Terus kalau kita pencet lampu di sini, dia tuh kayak ada kristal di dalamnya buat tunjukin kemewahannya. Tapi ngomong-ngomong soal mewah ya, lihat door trimnya deh. Itu door trimnya mewah banget, dan gue suka banget di bagian speakernya ini itu dikasih tutupan metal yang di CNC. Ini keren banget sih, dan dibikin ngapung lagi bagian sininya, sama di bagian atasnya ada ambient slide-nya. Terus bagian sininya pun juga dibikin ada garis-garisnya, dan untuk audionya sama seperti Omoda yang sebelumnya, dia sudah pakai racikan dari Sony, jadi suaranya ajib. Nah, pas kita di bagian belakang, ini ternyata nggak di downgrade juga. Jadi kita dapat bahan yang sama, ini soft touch, ada ambient slide-nya, dan di bagian sini juga dibikin ngambang, serta ada tweeternya di bagian sini. Nah, speaker mid bass juga masih ada di bagian bawah sini, dan kursinya ini dari belakang kelihatan sporty banget, dan bahannya itu kayak kulit sintetisnya tuh kayak dibikin napa leather yang halus lembut gitu. Nah, kursi bagian sininya kita dapat armrest ya. Emang kalau pas kita duduk rasanya agak sedikit tegak, tapi kita dapat ini nih, dapat AC di bagian belakang ya. Sama ada dua buah colokan, yang satunya USB Type C sama USB yang biasa. Jadi kalau misalkan HP kita itu colokannya pakai USB Type C, tinggal ke Type C, yang biasa ke biasa aja. Udah, jadi benar-benar di belakang ini rasanya sama mewahnya kayak di bagian depan. Nggak cuma depannya doang, tapi belakangnya pun juga dibikin mewah, sampai nih bagian sininya pun juga desainnya sama ya, sama bagian depannya. Keren sih. Nah, sekarang kita ada di balik kemudi dari Chery Omoda E5. Kalau kalian pikir Omoda E5 sama Omoda yang bensin itu rasanya sama gitu ya, awalnya gue juga mikir kayak gitu. Tapi ternyata Chery itu melakukan beberapa tuningan di mobil ini dan membuat rasanya jadi ada perbedaan. Kayak misalkan gini, karena dipakai baterai gitu kan, adanya di bawah, tentunya center of gravity-nya itu jadi berubah. Yang tadinya ada di bagian mesin agak naik, sekarang ada di bawah banget. Otomatis kalau center of gravity-nya makin bagus di bawah, pasti handlingnya makin enak dan body roll makin minim. Iya, betul. Sebenarnya bisa didapatkan dengan itu aja, tapi ternyata Chery ini pengen bikin Omoda E5 itu rasanya semakin Eropa. Jadi suspensinya ternyata itu dicuning ulang. Nah, dibandingkan dengan Omoda biasa, yang ini dibikin lebih kaku. Jadi pas kita lewatin jalan bergelombang atau segala macam, itu masih empuk, tapi dibandingkan dengan Omoda yang standar, ini lebih kaku rasanya. Nggak seempuk yang Omoda standar. Terus handlingnya, nah itu baru terasa di mobil ini yang menurut gue signifikan ya. Ketika kita kenceng, kita belokin dikit gitu ya, itu mobilnya nurut, handlingnya enak, aduh mantep banget ya pokoknya. Jadi ternyata tuningnya itu nggak cuma sekedar yaudah dijadiin listrik gitu, enggak. Tapi ketika kita bawa, ini rasanya kayak mobil yang lain gitu. Dan handlingnya sih dibandingkan dengan Omoda yang biasa, ini satu level di atasnya. Dan rasanya tuh kayak mobil Eropa banget gitu. Jadi ketika kita bawa mobil ini tuh dibandingkan dengan Omoda E5, handlingnya sih
ini meningkat satu level ya kalau buat gue. Dan delivery powernya, ini mobil menurut gue halus banget. Jadi ada beberapa mobil kalau kita gaspol gitu ya langsung dak gitu ya. Ini aduh, tenaganya enak banget. Dan karena mobil listrik gak ada transmisi, dia langsung smooth, ces gitu. Jadi kalau misalkan kalian pikir, oh pasti udah kebayang lah ya rasanya Omoda dilistrikin. Enggak, ternyata rasanya ada perbedaannya. Dan ketika dibalik setir, itu dari handling segala macam. Kalau bobot setirnya sama ya, tapi ketika ada bawa di jalan tol yang agak miring tempat exit tol gitu ya, kita gas, ini mobil handlingnya sih mantap ya, steering feel segala macam ini. Dan di varian yang elektrik ternyata rasanya semakin Eropa dibandingkan dengan yang Omoda biasa. Terus yang kedua, yang gue senang adalah pedal feel-nya itu bagus. Jadi pas kita pakai regeneratif yang paling tinggi, kita tuh bisa ketaker. Mau ngegas, mau lepas, itu enak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat berapa power yang kita gunakan gitu ya, kita gas, dia tuh naiknya gradual, nggak langsung beng gitu. Dan ketika kita di dalam mobil itu rasanya juga nggak jadi takut. Karena kalau misalkan dibukain semua, dek gitu kan, rasanya tuh kayak deg-degan gitu ya. Ini dibikin benar-benar smooth banget. Jadi pedal feel-nya itu bagus. Dan kalau kita lari di atas 130, itu nanti jadi merah tuh itunya tuh, speedometer ya. Bagian angkanya tuh jadi merah. Dan ini speedometernya seperti yang gue bilang tadi, ini bisa dibikin full map atau dibikin kecil mapnya seperti ini. Cuma gue lebih seneng yang full map gini sih. Terus untuk fitur ADAS-nya, dia tuh lengkap ya. Dia ada 16 ADAS. Nah, kita atur bisa dari sini. Jadi kalau misalnya kita pencet nih, dia mau jadi limiter apa mau jadi cruise control. Di sini ada. Terus kita tinggal pencet yang tengah aja. Nah, dia langsung jadi adaptive cruise control. Tapi ini kebetulan lane keeping assist-nya gue matiin karena ini bukan lagi di tol ya. Kemarin kita udah bawa ke Bogor pulang pergi. Nah, kalau kita mau nyalain lane keeping assist dan kawan-kawannya, itu ada di settings yang ada di sini. Jadi ada di vehicle settings. Nah, driver assistance. Masih ada macam-macam nih, ada departure warning system, overspeed alarm, terus ada front collision warning, lane departure warning, sama lane departure intervention, emergency lane keeping, dan kawan-kawan. Itu ada banyak banget yang bisa kita atur di sini. Terus di sini ada namanya brake pitch control, di mana katanya kalau misalnya kita pakai ini, ya, kalau kita ngeremnya bukan di keadaan emergency, dia tuh akan mengurangi suspension pitch and impact at the point of stopping. Jadi ketika kita berhenti, dia tuh nggak terlalu ke depan gini loh. Giving the driver a smooth stopping sensation. Kayaknya kalau menurut gua, ini kalau lagi pelan, lagi stop and go, kita rem, dia akan ngerem kebanyakan pakai rem belakang. Brake distributionnya aja dimainin. Sehingga ketika kita lagi pelan, kita stop and go seperti ini lagi lampu merah, kita tuh nggak rasanya kayak nguk ke depan. Nah, itu pakai brake pitch control. Kalau kita matiin, coba ya. Ya berasa ya. Oh iya, berasa loh. Ini kenapa nggak semua mobil dibikin kayak gini ya? Oke, dan di sini ada brake feel link to driving mode. Jadi kita bisa atur brake sensation-nya itu mau comfort atau sport ya. Jadi kalau sport kita injak dikit, dia langsung ngeremnya pakem, tapi kalau comfort dia ngeremnya agak sedikit dalam. Dan ini bisa kita ikutin berdasarkan mode yang kita pakai di sini. Nah, kalau untuk modenya ada sport, ada eco, dan normal. ECO mode. Tapi eco-nya dibilangnya ECO, bukan eco. Nah, cuma kalau dari yang gua rasain dari eco, normal sama sportnya, karena kemarin kita pakai di tol juga paling kenceng 130 ya. Kita nggak nyampe lebih. Kalau speed limit, gue nggak tahu speed limitnya berapa karena gue nggak nyobain sampai gaspol, bahaya juga. Cuma dari pedal feel-nya itu berasa. Kalau sport kita injak dikit langsung ngacir dia. Ini kalau kita pakai sport mode, ini kita gaspol, depannya tuh spin dia. Kayak kita naik mobil yang tenaganya gede banget ya, kayak sports car ya. Tuh. Gripnya gak kesampean gitu kan, karena saking kencengnya dia gripnya lepas, spinning bannya. Jadi mobil ini sebenarnya kalau kita gaspol kayak tadi, itu suara kalau kita buka jendela, itu suara decitan bannya tuh berasa banget. Tapi karena mobil ini peredamannya bagus, jadi decitan suaranya itu jadi nggak terlalu berasa. Apalagi ini kaca depannya sama kayak Omoda yang biasa, dia pakai double glass.
Dibuka langsung berisik kan. Nih, kalau kita ini gas, ada serosok. Saking kenceng ya. Makanya sama Cherry, karena dia tenaganya besar, pedal feel-nya tuh dibikin smooth. Kalau misalkan nggak dibikin smooth itu pasti udah muter terus gitu ya. Dan traction controlnya kayaknya kerjanya juga cukup bagus. Oke, kita balikin ke mode Eco aja. ECL mode. Nah, dan mobil ini itu punya range ya sekali cas sampai 430 km. Tapi yang lucu di mobilnya adalah kita tuh dikasih pilihan. Nah, jadi ada beberapa mobil itu yang persentase baterai dan estimated range-nya itu berdasarkan cara kita mengemudi. Dan yang kedua, ada yang berdasarkan ya udah kalau 300 kilo 350% berarti 150 kilo tuh, ada yang langsung eksak kayak gitu. Nah, kalau ini kita bisa milih. Jadi di sini ada namanya New Energy ya, ada other settings. Nah, cruise range-nya itu kita bisa atur mau pakai yang WLTC. Jadi kalau pakai WLTC 51% itu 217 km sisanya ya. Kalau pakai dynamic cruise range, karena dia ngebaca cara bawa kita kayak gimana, karena kita lagi ngetes tadi kita bawa ke tol, kita bawa kenceng, itu jadi 203 km. Ini bagus sih. Jadi kalau misalkan kita tinggal dikit ya, oke, kita mau coba irit-iritan deh. Kira-kira berapa dapatnya? Langsung aja pindahin ke WLTC. Oh, masih ada 217 km lagi. Terus di sini ada battery temperature protection dan ada namanya extreme energy saving mode. Jadi kalau kita nyalain, ya kan, katanya dia akan ngelimit tenaga, AC dan beberapa fitur kenyamanan. Tapi pas kita coba, ini mobilnya menurut gue masih kenceng. Dan kita nyoba sampai 100 km per jam pun masih dapat gitu. Jadi kita pakai extreme energy saving mode, menurut gue juga rasanya nggak ada perbedaan sama performa secara signifikan. AC-nya pun juga masih dingin. Makanya gue lebih seneng dinyalain aja biar lebih awet kayaknya. Ya tapi so far mobilnya semakin kita pakai itu semakin menyenangkan sih. Kemudian di sini itu ada driver attention warning yang pakai kamera inframerah ya. Jadi kalau misalkan kita foto pakai HP baru kelihatan tuh ada merah-merah nyala. Tapi kalau kita lihat lagi begini, itu sih nggak bisa dilihat pakai mata telanjang sih. Nah, jadi kalau misalkan kita kebanyakan lihat kiri atau kanan atau mungkin mata kita agak merem-merem gitu, ngantuk gitu ya, nanti dia akan ngasih warning. Dan ada namanya invigorating mode. Jadi kalau kita masuk ke invigorating mode tadi, dia tuh akan lebih aware gitu, akan lebih berisik kalau pas kita nyetir dan kita udah mulai agak ngantuk, diingetin terus. Tapi kalau nggak masuk mode itu aman, kayak lagi gini gitu ya, kita sambil ngomong di sana ya itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi so far ini mobil ketika kita bawa harian, kita pakai terus menerus gitu ya, ini rasanya semakin menyenangkan dan semakin malas buat pindah ke mobil lain sih. Ini kursinya udah ngemplak gini ya, udah nyetir. Aduh enak banget mobilnya. Oke, sebelum kita selesai, tadi gue lupa mobil ini juga sudah punya V2L. Jadi kalau misalkan rumah kita lagi mati lampu, butuh genset, bukan genset, butuh power bank buat rumah, ini bisa dipakai juga, langsung colok aja ke depan. Tapi so far ini mobil belum ada harganya. Jadi katanya akan di-reveal Februari ke depan ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira berapa harganya. Tapi so far mobil ini tuh menurut gua nggak cuma fashionable ya, nggak cuma kelihatannya futuristik, tapi pas dipakai itu enak ya. Build quality-nya bagus, desainnya bagus interiornya, dan yang terakhir fitur-fiturnya menurut gua kepake banget buat kita sehari-hari. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli Omoda e-Fav, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.